Halo semuanya, balik lagi sama gue Dian main lagi. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard baru dari Logitech. Yang kali ini kayaknya Logitech berhasil ngasih produk yang bagus banget ya. Ini adalah Logitech G515. Oke, bentukan dari Logitech G515 Lightspeed TKL ini itu kayak begini. Dia low profile ya, beda sama kakaknya yang udah lahir duluan. Ini yang seri G Pro X 60. Ini kayak begini, dia nggak low profile, dia dia high profile. Sombong dong kalau high profile ya. Sementara kalau si G515 ini low profile. Jadi beda ya guys ya. Dan kelasnya, segmennya juga jelas beda. Jadi kita singkirin dulu yang si G Pro X60 ini. Kita lihat dulu wujud dari si G515 Lightspeed TKL ini. Oke. Warnanya, kebetulan yang datang ke tempat gue itu warnanya putih, tapi konon ada yang warnanya hitam, tapi gue nggak tahu masuk ke Indonesia atau enggak, karena kayaknya reviewer dikiriminnya semuanya warnanya putih ya, dengan ada aksen warna abu-abu di bagian atas, dan bagian atas ini posisinya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat, keyboard ini memang punya sisi yang tipis banget. Sisi bawahnya ini keren banget, tipis sekali dan sleek gitu ya. Di bagian atas, kalian bisa ngelihat ada switch on off di sebelah sini dan ada lubang USB Type-C yang fungsinya kali ini bukan untuk wired tapi untuk ngecas doang. Karena koneksinya kali ini dia hanya menggunakan dua koneksi antara Bluetooth atau wireless dongle. Oke, belakangnya di sini kelihatan kalau ada dua adjustable fit yang bisa kalian pakai, ini 4 derajat dan ini 8 derajat. Jadi ada dua kanan kiri. Gue biasanya selalu pakai di 8 derajat kayak begini supaya lebih tinggi aja, karena kalau nggak dipakai itu rasanya datar banget ya. Terus juga ada sebuah dongle yang bisa ditaruh di sini ya. Ini adalah dongle Logitech G515 ini. Tuh, kelihatan ya, G515 TKL. Kalau kalian sudah memiliki peripheral yang menggunakan Lightspeed, itu bisa dikonekin tanpa harus ngonekin si dongle-nya ini satu-satu gitu. Jadi bisa untuk dua device sekaligus. Jadi karena gue udah pakai yang Lightspeed juga kemarin G309, untuk G515 TKL-nya gue masukin ke sini aja. Oke. Dan ini konon katanya kalau dibuka, gue nggak ada obeng yang sekecil ini ya, tapi kalau dibuka itu di dalamnya kalian bisa akses baterainya. Jadi in case baterainya itu rusak atau gembung atau harus diganti, itu akses untuk ngebukanya gampang. Kalian tinggal buka dari sini, copot baterainya dan ganti dengan baterai yang baru. Ini oke banget. Dan ada 5 rubber feet di sini untuk memastikan si keyboard ini nggak bergerak kemana-mana. Secara build quality juga dia solid abis ya, solid banget guys. Tuh, nggak ada flex sama sekali ketika gue giniin, dan emang ini luar biasa rigid dan ketika dipegang pun berat. Padahal secara fisiknya, materialnya dia menggunakan plastik, dari semua bodinya itu pakai plastik. Di bagian atasnya ini ada indikator caps lock dan indikator battery dengan sebuah lampu LED indikator yang bisa nyala kalau baterainya itu lagi di-charge atau kalau baterainya udah mau habis nyalanya merah. Sementara di bagian sebelah kirinya ini ada 3 tombol yang bisa dipakai untuk mengubah koneksi. Kayak ini kalau kalian pencet, kalian akan koneksikan dengan wireless dongle yang tadi. Sementara Bluetooth-nya itu menggunakan Bluetooth, dan ini adalah game mode. Yang kalau kalian nyalain game mode, maka Windows ini jadi nggak bisa berfungsi. Dan kalau gua pencet, game mode-nya langsung nyala. Game mode, jadi nggak bisa dipencet. Nah, untuk game mode ini nanti bisa diatur di dalam aplikasi Logitech G Hub. Oke. Dan yang perlu kalian lihat juga, ini adalah switch-nya yang masuk ke Indonesia. Seingat gue, dia cuma masuk yang tactile ini aja. Jadi switch-nya ini rasanya emang agak lebih berat, meskipun sama-sama brown switch kayak si G Pro X60 yang gue pegang ini. Tapi ternyata guys ya, yang ini itu rasanya buat dipakai tuh lebih enteng ketimbang si G515 ini. Ini rasanya memang lebih berat ya ketika dipakai kayak gini. Itu yang kepencet tuh rasanya emang dalam banget ya. Sayangnya switch-nya ini nggak hot swappable, tapi kalian cuma bisa ganti ininya aja, keycaps-nya aja kalau kalian nemu keycaps yang lucu-lucu, yang bagus-bagus gitu ya. Kalau pengen ganti keycaps itu bisa. Dan untuk keycaps-nya sendiri ini dia sudah menggunakan keycaps double shot PBT. Ini mudah-mudahan kelihatan. Ini dia menggunakan double shot PBT, nggak lagi menggunakan ABS yang gampang licin gitu.
Kalau kalian ngerasa suaranya itu kayak, lumayan deep gitu ya, lumayan dalam, itu karena pertama switch-nya udah pre-loop dari sananya, jadi udah dikasih, looping di situ dan juga ada dampener-nya alias ada peredamnya di dalam sini. Oke, tapi bukan cuma fisiknya ini aja yang mau kita bahas kali ini ya, tapi juga di fitur ininya. Nah, kalau ngomongin barang-barangnya Logitech, itu nggak bisa kita cuma ngomongin, apa namanya, di barang fisiknya ini aja, tapi kita juga harus ngomongin software-nya yang nggak banyak orang yang punya gitu. Bukan orang, brand yang punya software kayak begini, ini mateng banget software-nya, yaitu Logitech G Hub. Kita akan cek ini ada beberapa, hal yang bisa kalian lihat untuk G515 Lightspeed TKL di sini ya. Yang pertama itu adalah LightSync. Jadi kalau kalian punya, mouse atau headset yang punyanya Logitech dan udah support LightSync juga, itu bisa disamain warna lampunya di sini ya. Dan ada beberapa efek lampu RGB yang bisa kalian pakai juga. Kalau ini nama efeknya Pulsar Point dan ini menurut gua menarik banget karena di sini kalian bisa lihat ya, untuk WASD ini warnanya pink sendiri, sementara untuk yang lainnya dia warnanya biru. Ini kayak nunjukin, "Hey, gue gaming banget," gitu. WASD-nya warnanya beda. Gue suka sama ini, Pulsar Point, tapi kalau kalian pengen ganti yang fix kayak begini, ini pun bisa dan bisa warnanya bisa kalian ganti misalnya jadi ke warna putih. Coba kalian lihat, warnanya berubah jadi warna putih, agak kurang kelihatan ya. Dan warnanya bisa gue ganti ke warna biru mungkin, terus bisa diganti ke merah, simple banget di sini kalian bisa atur-atur warnanya karena dia support banyak warna ya. Dan kalau pakai dongle ini dynamic lighting for Windows 11-nya ini juga bisa diaktifin ya, jadinya bisa disetting via Windows kayak begitu. Oke. Tapi kalau gua matiin dynamic lighting for Windows-nya, ini bisa kalian ganti ke freestyle. Nih bisa nih, ada freestyle di sini bisa diatur, animation diatur. Tapi gua pribadi kurang suka ganti-ganti, jadi gua akan selalu menggunakan preset dan ini aja, Pulsar Point. Ini keren banget menurut gua. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini ada assignment alias kalian bisa remap button di sini atau bikin-bikin makro kayak begitu ya. Di sini bisa ada cara-caranya pun bisa dikasih unjuk di sini ya. Ini ada 3 layer. Ini layer yang base, QWERTY UYOP segala macam. Ini base layer namanya. Lalu kalian bisa pakai FN layer yang bakal aktif kalau FN-nya itu dipencet. Lalu satu lagi ini adalah layer yang namanya layer G-Shift. Ini basically ada 3 layer makro yang bisa kalian atur di sini. Dan bukan cuma itu, kalian bisa atur perubahan layernya ini aktif kalau kalian lagi main game sesuatu atau aplikasi sesuatu. Kayak misalnya ini bisa kalian ganti kalau lagi main The Finals, kalian bisa atur-atur keyboardnya sesuka hati kalian. Senyamannya playstyle kalian lah ya. Tapi biasanya kayak begini. Lalu ada juga game mode kayak tadi gue bilang, kalau game mode ini dipencet, game mode-nya itu akan aktif, di sini lampunya nyala ya kelihatan. Dan kalau game mode-nya aktif, kalian bisa atur tombol apa yang mati. Kayak misalnya game mode dipencet, kalian nggak bisa nyalain atau pindahin koneksi dari Bluetooth ke wireless. Begitu juga tidak bisa mencet tombol Windows. Atau kalau misalnya kalian mau, kalian bisa nonaktifin FN atau tombol lain yang kalian rasa mengganggu. So, begitu teman-teman untuk si Logitech, G515. Menurut gua ini adalah sebuah keyboard yang bagus banget dengan fungsi-fungsi software-nya yang lengkap banget ala Logitech dengan Logitech G Hub-nya. Di harga 2 jutaan ini adalah sebuah keyboard yang menurut gua oke punya dan jadi opsi yang menarik buat kalian beli. Meskipun untuk keyboard enthusiast itu bisa jadi ngelihat ini adalah sebuah keyboard yang kurang oke.
karena harganya mungkin, atau karena di luar sana ada, merek-merek dari China yang menurut kalian lebih oke. Tapi kalau kalian pengen stick sama sebuah keyboard gaming dengan fitur-fitur gaming yang emang udah mateng secara software, Logitech G515 ini pantas banget buat kalian beli, apalagi kalau kalian sambungin sama misalnya si Logitech, G Pro X Superlight 2 atau sama Logitech G309 yang baru aja dirilis beberapa hari lalu barengan sama si G515 ini. Dah, gitu aja ya video kali ini dari gua. Gua Dian dari Main Lagi pamit. Ya, buat kalian yang tertarik sama keyboard ini, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.